Shalom, jumpa lagi di Sudut Pandang Alkitab. Hari ini kita akan membahas lanjutan dari episode sebelumnya tentang mengetahui kehendak Allah. Kita tahu bahwa kehendak Allah itu saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah pekerjaan Allah. Ini kita bahas di sebelumnya, yaitu kita harus bisa belajar untuk mengerti dan menerima apa yang menjadi pekerjaan Allah. Berikutnya, kehendak Allah yang kedua, namanya adalah jalan Allah, the ways of God. Mengenai the ways of God, ini sesuatu yang jelas. Bagi orang-orang Yahudi, itu tertulis jelas di dalam hukum Taurat. Mereka tinggal mengikuti segala yang tertulis di dalam hukum Taurat. Bagi kita orang percaya, maka kita bisa mengikuti ajaran-ajaran Kristus yang tertulis di dalam Alkitab. Ini kita bisa lihat di 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Segala tulisan yang diilhamkan Allah itu penting untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan kita. Misalnya, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzinah, mengampuni sesama, mengasihi musuh. Itu jelas, tetapi untuk melakukannya tentu tidak mudah. Kita perlu pertolongan daripada Allah Roh Kudus. Mazmur 119 ayat yang kedua dan yang ketiga. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Jalan-jalan yang ditunjukkannya. Untuk mengetahui kehendak Allah yang kita sebut the ways of God ini, maka apa yang harus kita lakukan? Bertekun di dalam firman Tuhan. Ya. Kehendak Allah ini jelas. Misalnya yang umum, secara umum. Ya, untuk orang percaya itu kita bisa lihat di Matius 5 ayat 48, di mana Yesus berkata, "Hendaklah engkau sempurna seperti Bapamu di surga sempurna." Jelas kan? Tetapi untuk melakukan menjadi sempurna, itu kita mesti berjuang sungguh-sungguh dan kita mesti bedah lagi apa itu sempurna. Ya. Roma 8 ayat 29 juga sama. Di situ dibilang bahwa kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Artinya kita harus memiliki satu karakter seperti Yesus, memiliki hati ya yang mengampuni, hati yang berbelas kasihan, hati yang seperti dimiliki oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tentu menurut kapasitas setiap orang. Ini adalah kehendak Allah yang disebut dengan the ways of God. Kemudian kita masuk ke yang ketiga. Kehendak Allah yang ini yang paling menarik. Ini yang paling disukai oleh semua orang, yaitu yang saya sebut bagian yang misterius, yang namanya adalah personal guidance, tuntunan Allah yang spesifik. Ini saya bagi menjadi kapan, di mana, dan apa. Kapan saya harus menikah? Kapan saya harus menjual rumah saya? Kapan saya harus bertahan? Kapan saya harus melepas? Di manakah saya harus menyekolahkan anak saya? Di mana saya harus berbisnis? Orang bertanya-tanya, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saya? Apa yang Tuhan inginkan? Ada begitu banyak pilihan-pilihan. Ini kehendak yang spesifik. Ini tentu tidak tertulis di Alkitab. Bagaimana untuk mengetahuinya? Tentu lewat bergaul dengan Allah. Allah memberi kita beberapa clue di dalam Alkitab ya. Misalnya ketika memilih
pasangan hidup ya. Bilangan 36 ayat 6. Inilah firman yang diperintahkan Tuhan mengenai anak-anak perempuan Selafehat. Bunyinya, mereka boleh kawin dengan siapa saja yang suka kepada mereka, asal mereka kawin di lingkungan salah satu kaum dari suku ayah mereka. Jadi Allah cuma memberi clue, kamu boleh kawin dengan siapa saja, tetapi harus di dalam kaummu. Jangan keluar dari kaummu. Kenapa? Karena di luar daripada Israel, kita tahu mereka menyembah Allah yang berbeda. Di Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Apapun yang kamu lakukan, kalau engkau belum mengetahui kehendak Allah yang spesifik dalam hidupmu, bagaimana kalau Allah berkata, lakukan itu dengan penuh pengucapan syukur. Apa yang sedang engkau miliki, apa yang sedang engkau kerjakan, lakukan dengan penuh pengucapan syukur. Memang terkadang Allah memiliki satu kehendak yang sangat spesifik, dan itu bercampur dengan apa yang kita pelajari di kehendak Allah yang pertama yang namanya pekerjaan Allah. Contohnya Yunus. Ketika Yunus disuruh untuk menginjil ke Niniwe, Yunus menolak. Yunus membeli tiket dan dia lari dengan kapal yang lain ke kota yang lain. Tetapi tidak ada option. Entah engkau pergi ke Niniwe dengan perahu, atau engkau pergi ke Niniwe diantarkan oleh ikan. Yunus harus melakukan pekerjaan Allah ya. Mari kita lihat lagi beberapa contoh. Saya ambil contohnya adalah mengenai Musa ya. Di Keluaran 3 ayat yang pertama. Musa biasa menggembalakan kambing domba Yitro ya, dia punya mertua, dia terus menggembalakan kambing domba. Suatu hari ketika dia menggembalakan kambing domba mertuanya, dia bertemu dengan semak belukar yang kebakar. Dan di situ Allah berbicara kepada dia. Allah punya panggilan yang khusus untuk Musa, yaitu untuk mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Sebelum dia menemukan panggilan yang khusus, Musa harus setia dahulu di dalam apa yang Allah percayakan dalam hidup dia, yaitu menggembalakan kambing domba mertuanya. Demikian juga Daud di 1 Samuel 17 ayat 34. Di situ tertulis Daud biasa menggembalakan kambing domba orang tuanya. Sampai dengan suatu hari dia bertemu dengan Goliat, dia mengalahkan Goliat, dan dia menemukan spesifik tujuan atau panggilan Allah dalam kehidupan dia. Dan Daud dikatakan dia adalah orang yang melakukan kehendak Allah. Maka pelajaran yang perlu kita pelajari dari hal ini adalah seringkali kita mau tahu apa yang menjadi kehendak yang khusus di dalam kehidupan kita. Banyak orang menanti-nantikan apa sih kehendak Allah sehingga dia tidak melakukan apa yang sudah Tuhan percayakan di dalam kehidupan dia. Apa yang dia miliki saat ini, apakah engkau sudah setia melakukan dengan benar? Jangan menunggu sampai kehendak Allah yang spesifik itu muncul dalam hidupmu. Bagaimana kalau engkau belajar untuk taat dengan kehendak Allah yang sudah jelas di nomor 2, yaitu lakukan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Dan kita tahu di Roma 8 ayat 28, Allah bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Belajar setia dalam kehendak Allah yang pertama, yaitu apa? Pekerjaan Allah. Mengerti dan menerima. Kemudian setia di dalam kehendak Allah yang kedua, yaitu kita belajar firman Tuhan dan melakukannya. Mungkin suatu hari engkau akan menemukan semak belukarmu yang terbakar, yaitu panggilan Allah yang spesifik di dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati.